wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Dr. Teddy Apriawan SPBS Konsultan Fix. Kami ucapkan selamat datang dok. Terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dalam acara Neuro Trauma Forum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menerima presentasi dari rekan-rekan kita, yaitu journal reading yang akan disampaikan oleh Dr. Faisal, Dr. Sani, dan Dr. Azhari. Baik, karena waktunya sudah mulai, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk introduction, ya, pada jurnal ini membahas tentang spinal metastasis, di mana lebih dari 10% pada pasien-pasien tumor ini terjadi pada kasus spinal metastase. Kemudian untuk kasus yang paling sering adalah kasus bone metastase yang terjadi dari primary-nya prostat, kemudian yang kedua diikuti oleh payudara, kemudian kelenjar tiroid, kemudian metastase dari ginjal, pankreas, dan paru-paru. Untuk tumor metastase tulang, itu prognosisnya seringkali buruk. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah faktor prognostik dari spinal metastase di rating ini menggunakan rumus seperti yang saya tampilkan di slide. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya, di mana kriteria inklusinya itu pasien-pasien yang telah didiagnosis dengan spinal metastasis tumor dan sesuai untuk dilakukan penanganan pembedahan dengan pembiusan dan defisit neurologis atau spine yang kondisinya unstable. Untuk kriteria eksklusinya adalah pasien tanpa definitif pathological diagnosis atau yang belum tegak diagnosisnya secara pasti, atau dari metastase dari organ lain. Kemudian untuk hasilnya, di sini karakteristik pasien pada jurnal ini, yaitu pada jurnal ini didapatkan ada 70 pasien, terdiri dari 44 laki-laki dan 26 perempuan, dengan rasio 1,7:1, dengan umur berkisar 27-73 tahun. Di mana spinal metastase secara signifikan mempengaruhi jenis kelamin laki-laki, sangat berpengaruh di sini, dengan nilai P 0,03, dan usia lebih dari 50 tahun juga secara signifikan juga berpengaruh dengan nilai P 0,01. Kemudian pada studi ini spinal metastase secara signifikan, seperti yang sudah saya jelaskan, akan memiliki gejala-gejala neurologik, di mana di sini 100% dari 70 pasien itu mengalami back pain. Kemudian untuk manifestasi neurologikal utama lainnya yaitu kelemahan motorik, terus ada gangguan sensorik, dan sphincter affection. Di sini kalau dilihat dari tabel, di mana dari 70 ada 50 pasien yang mengalami gangguan motorik, dan ada 54 pasien dari 70 pasien ini mengalami gangguan sensorik, dan sphincter yang terganggu ada 32 dari 70 pasien. Nah, ini pada jurnal ini juga 4 pasien itu mengalami gangguan neurologis yang cukup cepat, di mana dalam waktu 24 jam dari gangguan gejala yang muncul pertama kali sampai terjadinya complete loss function atau gangguan secara total dari keseluruhannya. Dan ini biasanya pada pasien-pasien dengan spinal metastatic tumor, itu adalah gejala yang pertama kali muncul adalah gangguan sensorik atau munculnya low back pain, nyeri punggung. Kemudian dari data statistik didapatkan lokasinya itu level dorsal, lokasinya di bagian dorsal, yaitu dengan
nilai signifikansi P 0,01. Kemudian untuk jumlah dari level vertebrae yang terlibat itu paling banyak, paling signifikan itu di sini ada 2-3 vertebra yang terlibat. Kemudian lokasi dari berdasarkan dura yaitu extra dura location dengan P 0,0001. Kemudian untuk data statistik lainnya, di mana 16 dari 70 pasien atau 23% dari pasien ini mengalami growth total resection dengan 30 pasien itu partial resection. Kemudian yang menjalani tindakan instrumental spinal fixasi itu terdapat 54% dari 70 pasien. Terus rata-rata kebanyakan didapatkan jenis tumornya itu high vascular dan terjadi invasi di tulangnya. Kemudian semua komplikasi pasca operasi yang paling sering muncul itu antara lain adalah infeksi, kemudian ada juga CSF leakage. Kemudian untuk jenis dari PA-nya, yang paling dominan itu didapatkan adalah jenis limfoma, yaitu sekitar 23% dengan nilai signifikansi P 0,01. Nah ini nanti dari Klumpke score itu dibagi menjadi 2, ada Klumpke score improvement after 9 bulan dan Klumpke score survival after 9 bulan pasca operasi. Di mana di sini dari hasil pembedahan itu 44 dari 70 pasien atau 63% pasien secara statistik itu signifikan dengan nilai P kurang dari 0,5 mendapatkan good prognostic factor dengan kriterianya itu yang biasanya motoriknya paresis, kemudian skor preoperatif Klumpke skornya itu lebih dari 15, kemudian mendapatkan penanganan pembedahan yang segera kurang dari 1 minggu setelah munculnya gejala, kemudian jumlah vertebra yang terkena itu kurang dari 3, dengan lokasinya itu ekstradura, dan dilakukan gross subtotal resection. Kemudian untuk jarak antara ditemukannya tumor primary-nya sampai dinyatakan dia ada spinal metastasis itu lebih dari 1 tahun. Nah, nanti jenis-jenisnya itu yang termasuk good prognostic itu ada jenis myeloma, thyroid gland, lymphoma, dan prostat. Untuk survival rate dari Klumpke score itu ada 58 dari 70 atau 83% dengan signifikannya P kurang dari 0,5, itu good prognostic factor untuk survivalnya. Nah ini dengan skor yang lebih dari 15, Klumpke skornya itu ada 29 dari 58. Jadi tadi kan awalnya ada 58 pasien dari 70 dengan survival 9 bulan pasca operasi, itu didapatkan ada 29 diantaranya memiliki survival yang bagus dengan P 0,001. Sedangkan skor 0 sampai 9 Klumpke score dengan signifikan 32 dari 70 pasien atau 46%. Terus didapatkan lebih dari 50% improvement ratingnya atau sekitar 26 dari 44 pasien itu mengalami kemajuan. Nah, di sini dari diskusinya, jenis kelamin laki-laki dan usia lebih dari 50 tahun itu secara signifikan itu sangat berpengaruh pada spinal metastatic tumor yang paling sering terkena, yaitu jenis laki-laki dan umur di atas 50 tahun. Di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Ciuba, didapatkan insidennya cukup tinggi pada laki-laki dan usia berkisar 40-65 tahun. Nah, ini disebabkan kebanyakan karena kanker prostat
yang bermetastase ke tulang. Dan ini prevalensi yang lebih tinggi itu adalah keganasan di paru-paru. Untuk usia lanjut dan jenis kelamin laki-laki, untuk prevalensi jenis tumor spinal metastasis itu juga banyak didokumentasikan dari penelitian-penelitian yang lain. Untuk gangguan sensoris atau keluhan nyeri punggung sebagai tanda inisial dari spinal metastatic tumor, itu juga telah diteliti oleh banyak peneliti, di mana di sini Helweg et al. Menunjukkan gejala yang paling sering adalah nyeri, di mana biasanya muncul secara nokturnal atau lokal, atau kadang beradiasi, menjalar. Nah, untuk sensory affection itu biasanya gejala yang paling pertama muncul sebelum dimulai adanya gangguan motoris dan gangguan sphincter. Di sini gangguan nyeri itu hampir dipresentasikan 90% dari semua gejala, untuk motoriknya itu 85% dan sphincternya itu sekitar 37%. Kemudian biasanya nyeri itu muncul paling berat pada malam hari, terus di mana biasanya terjadi peregangan pada tulang belakang dan epidural venous plexus. Untuk neurological deficit yang kurang dari yang terjadi 2 sampai 14 hari itu juga didapatkan pada penelitian Lee et al, yaitu 90% pasien itu mengalami gejala itu 2 sampai 6 minggu sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian lokasi dorsal itu ada lokasi yang paling sering menjadi tempat metastase, di mana di sini pada penelitian Tatsui menemukan dari 695 pasien, 15% itu cervical location. Ya, ini penelitiannya agak beda sedikit, di mana dia lebih menemukan di lumbar, lokasi lumbar. Cuma pada penelitian-penelitian yang lain itu mengatakan bahwa dorsal itu lokasi yang paling sering. Terus untuk predileksi di daerah torakal itu berdasarkan dari suplai vaskular dan dekatnya dengan organ-organ lain yang biasanya menjadi primary tumornya. Untuk post-operasi komplikasi itu paling sering biasanya infeksi dan CSF leakage, di mana pada penelitian Brasilia didapatkan bahwa metastatic tumor spinal itu komplikasinya dapat dicegah dengan penanganan yang tepat. Untuk hasil diskusi pada jurnal ini menunjukkan bahwa setelah 9 bulan pasca dilakukan tindakan operasi, biasanya paresis atau gangguan sensori seperti plegia dan sphincter ani itu bisa terjadi. Kemudian durasi yang terjadi yaitu durasi keluhan yang terjadi itu kurang dari 1 minggu. Kemudian nilai Klee-Campe skornya itu tinggi, disertai 1 tahun, durasi 1 tahun antara penegakan diagnosis tumor primer dan spinal metastasis dengan keterlibatan 3 level vertebra dan lokasi ekstradural, dan tindakan operasi yang dilakukan total atau subtotal itu memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan kriteria yang lain. Nah, ini disimpulkan bahwa early diagnosis dan early treatment yang tepat dapat meningkatkan recovery dan survival-nya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis pada pembedahan spinal metastasis, yaitu untuk tahap preoperatif evaluasi, prognosisnya itu ditentukan dari durasi dan keparahan dari preoperatif defisitnya. Jadi semakin parah atau semakin jelek Klee-Campe skornya, biasanya memiliki prognosis yang lebih buruk. Kemudian
untuk secara statistik dari penelitian rates itu improvement dari pasien dengan HiCLAMP score itu lebih baik. Jadi pasien-pasien dengan nilai CLAMP score yang tinggi itu biasanya mengalami kemajuan atau perkembangan yang lebih baik pasca dilakukan operasi. Kemudian untuk durasi primary tumor dan metastasis itu di mana jarak antara penegakan diagnosis primary tumor dengan spinal metastasisnya itu berpengaruh pada prognosis. Jadi semakin cepat dia diketahui dan ditangani dan mendapatkan treatment yang lebih tepat itu prognosisnya pun juga lebih baik. Untuk histo-PA-nya, di mana tadi sudah dijelaskan dari tabel, di histo-PA itu bertanggung jawab. Jadi pentingnya histo-PA adalah untuk melihat radioterapi dan kemoterapi itu seberapa responsif dengan tumornya. Nah, ini dari penelitian jurnal ini, multiple myeloma, limfoma, tiroid, karsinoma, dan prostat karsinoma itu memiliki signifikan prognosis yang lebih baik jika dibandingkan dengan tumor primer dari paru dan hepatoselular karsinoma. Pada penelitian oleh Bachy, hematological dan kanker payudara itu lebih sensitif untuk dilakukan treatment adjuvan dibandingkan dengan jenis non-small cell karsinoma paru. Kemudian untuk dari penelitian situs itu survival yang lebih baik didapatkan pada pasien-pasien dengan tumor primernya dari ginjal, payudara, dan prostat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chang et al., untuk survival 1 tahun yang paling tinggi itu didapatkan pada tumor primernya dari payudara, dan yang paling buruk itu didapat oleh pasien dengan tumor primer dari paru. Nah, untuk umur dan jenis kelamin, metastatic spine level ini juga ditentukan dengan instrumental fiksasi pada saat durante operasi. Jadi pasien-pasien yang dilakukan instrumental fixation itu tidak dipengaruhi dengan instrumentasi yang dipasang. Jadi pada penelitian yang dilakukan Hirabayashi, dilaporkan jenis kelamin dan usia tidak mempengaruhi dari outcome. Kemudian yang penelitian lain yang mendukung yaitu Spinas telah mendokumentasikan umur pasien tidak menentukan improvement dari penyakit ini. Untuk CLAMP, penelitian yang dilakukan CLAMP, tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara upper dan lower spine. Terus Atanasiu juga melaporkan bahwa upper cervical memiliki efek samping dengan angka survivalnya yaitu sekitar 1,8 bulan. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Pada gambar ini bisa dilihat sebelum dan sesudah dilakukan operasi. Ini juga. Dan untuk kesimpulannya, tujuan terapi dari spinal metastasis itu untuk melepaskan atau membebaskan pasien dari rasa nyeri, kemudian untuk menstabilisasi struktur dari spinal, dan untuk memperbaiki fungsi neurologis yang masih bisa diselamatkan. Kemudian penegakan diagnosis dan pemberian treatment yang tepat dan lebih cepat itu sangat menentukan dari outcome pasien. Nah, ini bisa didapatkan dengan dengan melakukan diagnostik yang lebih canggih, kemudian operasi tulang belakang dan adjuvan terapi yang diberikan pasca operasi. Penata laksanaan pembedahan lebih awal itu ditujukan untuk dekompresi dari saraf dan memberikan stabilitas struktur dari
tulang belakang berdasarkan kriteria dari SINS. Merupakan tujuan utama untuk survival dari pasien metastasis spinal. Sekian jurnal reading dari saya. Pertanyaan dulu. Pertanyaan, ya. Ketika Monggo, jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Mas Pal, untuk tadi kan dijelaskan ada beberapa jenis CA dan juga berdasarkan PA masing-masing. Nah itu untuk di jurnal ini apakah disebutkan jenis yang CA yang bagaimana, yang seperti apa, yang mungkin memiliki prognosis yang paling jelek sehingga kita bisa persiapan untuk KIE kepada keluarga atau ke depannya bagaimana. Terus kemudian yang kedua untuk jenis kelamin sama usia tadi itu kalau tidak salah di slide juga dijelaskan itu jenis kelaminnya pria dan juga sekitar usia 50 tahun ke atas itu paling sering mengalami metastasis spinal. Nah itu apakah di jurnalnya dijelaskan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang mencoba menjawab untuk jenis dari hasil PA pada pasien-pasien dengan tumor metastasis spinal itu biasanya prognosisnya itu juga ditentukan salah satunya dari jenis PA tumor primernya, di mana dijelaskan dari beberapa literatur bahwa tumor primer berasal dari paru-paru biasanya itu memiliki prognosis yang buruk jika sudah mengalami metastase dari tulang. Jadi pasien-pasien dengan CA paru jika dia sudah metastase ke tulang juga biasanya prognosisnya lebih buruk. Nah, berkebalikan jika tumor primernya itu PA-nya dari kanker payudara. Nah, biasanya kalau dari tumor primer dari kanker payudara itu dia memiliki prognosis yang lebih baik. Terus untuk pertanyaan kedua, kenapa di sini pada laki-laki dan umur di atas 50 tahun tuh kok banyak yang kena tumor metastase tulang belakang? Jadi dari studi literatur dan didukung dari penelitian yang lain, di mana laki-laki usia lanjut atau biasa di atas 50 tahun itu biasanya mengalami kanker prostat. Nah, kanker prostat ini sendiri biasanya itu juga bermetastase ke tulang. Makanya pasien-pasien yang paling sering terjadi metastase itu salah satunya adalah pasien yang mengalami CA prostat. Nah, itu biasanya tumor primernya dari CA prostat. Semoga jawaban saya bisa menjawab dari pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti prosesnya lebih Ya. kebanyakan pada perempuan ya kalau seperti itu tadi dari penjelasan. Gimana? Berarti untuk prognosis yang lebih baik itu biasanya pada perempuan ya karena tadi biasanya metastasisnya dari payudara ya Mas. Kalau dari hasil dari studi literatur yang tercantum di jurnal ini, jadi untuk prognosis itu tidak ditentukan berdasarkan umur ataupun jenis kelamin. Jadi dia lebih ditentukan seperti jenis tumornya, kemudian keterlibatan tulang belakang yang terkena, kemudian skor KLKMP-nya, dan juga dari lokasinya, ekstradural atau intradural, seperti itu. Tapi kalau dikatakan pasien yang mengalami tumor payudara primernya dan dia metastase ke tulang, dia itu prognosisnya lebih baik. Kemudian tumor payudara itu juga bisa diderita oleh
pria juga. Jadi memang kalau dari studi literatur itu tidak menyebutkan bahwa jenis kelamin dan usia itu mempengaruhi outcome atau prognosis dari tumor metastasis tulang belakang gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, dilanjutkan oleh Sani. Monggo, Sani. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk memulai presentasi saya mengenai toksisitas phenytoin pada pasien-pasien dengan trauma brain injury. Sebagai pendahuluan, phenytoin sendiri saat ini masih menjadi obat anti-epileptik drugs untuk profilaksis pada pasien post-trauma disebabkan oleh cost efficacy-nya. Selain itu, phenytoin memiliki unpredictable metabolisme yang tinggi afinitas terhadap plasma protein sehingga dapat menyebabkan toksisitas yang tinggi pada darah. Lalu pengukuran dengan actual body weight pada pasien-pasien dengan trauma kepala sangat sulit dilakukan disebabkan oleh pasien-pasien dengan trauma kepala kadang susah untuk berdiri dan biasanya disertai dengan multi trauma sehingga penggunaan pengukuran dengan ideal body weight sering dilakukan. Lalu untuk therapeutic drug monitoring sebagai gold standar untuk menilai dosis phenytoin sangat tidak banyak pada center-center trauma pada negara berkembang. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menilai apakah penggunaan IBW untuk penentuan dosis phenytoin itu sesuai dan juga untuk mengakses toksisitas biokemikal apakah dapat diprediksi secara klinis pada pasien-pasien trauma kepala. Untuk metode penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan 100 pasien dengan cedera kepala yang dirawat pada neurotrauma unit dengan kriteria inklusinya usia lebih dari sama dengan 18 tahun dengan klinis maupun radiologis yang membutuhkan untuk pemberian antikonvulsan. Lalu untuk pasien-pasien yang diinklusi pada penelitian ini yaitu pasien-pasien dengan cedera kepala ringan hingga sedang dengan GCS lebih dari sama dengan 5 sampai 19 yang di MRS-kan dalam 48 jam setelah cedera dengan kriteria eksklusi pasien-pasien yang telah terekspos dengan phenytoin pada fasilitas trauma lain atau sebelumnya telah menggunakan phenytoin. Juga pasien-pasien yang telah mengalami surgical intervention, lalu juga pasien-pasien yang terdapat hemodinamik atau respiratory instability. Untuk phenytoin yang digunakan sendiri pada penelitian ini memiliki loading dose dengan rentang 15 hingga 20 mg per kilogram berat badan yang diberikan dalam 20 hingga 30 menit secara IV. Dengan maintenance dose-nya 4-6 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 3 kali pemberian secara IV. Untuk penghitungan IBW-nya untuk pada pasien laki-laki yaitu dengan perhitungan 50 ditambah 2,3 dikali dengan tinggi dalam inci untuk pasien-pasien yang memiliki tinggi lebih dari 5 kaki. Lalu untuk pasien perempuan menggunakan perhitungan 45,5 ditambah 2,3 dikali tinggi dalam inci.
untuk toksisitas yang dinilai, yaitu yang pertama menggunakan secara klinis. Pasien-pasien yang secara klinis ini yang dicurigai dengan GCS yang lebih rendah daripada yang diharapkan dari presentasi klinis maupun radiologis. Lalu level serum phenytoin diambil kurang lebih setelah 72 jam setelah pasien MRS dan mendapatkan pemberian loading dose phenytoin menggunakan rumus Steiner-Gausser equation. Untuk rumus Steiner-Gausser equation sendiri yaitu kadar serum phenytoin dalam darah dibagi 0,2 dikali albumin ditambah 1. Lalu pada pasien dengan gangguan ginjal dengan GFR kurang dari 15 menggunakan perhitungan serum phenytoin dibagi 0,1 dikali serum albumin ditambah 1. Untuk analisis statistiknya pada analisa univariat menggunakan chi-square test dan Yates correction. Lalu untuk mengkomparasi rata-ratanya menggunakan t-test dan multivariate analisisnya menggunakan logistic regression. Untuk hasil penelitian ini didapatkan usia rata-rata pasien yang diteliti yaitu 38,8 tahun dengan standar deviasinya 14,4 dan 81 pasien didapatkan pria. Untuk pasien yang digunakan memiliki GCS lebih dari 8 dengan rata-rata 12,6. Lalu dengan aktual body weight-nya dapat dihitung pada 57 pasien. Untuk dosis maintenance rata-ratanya di sini dikalkulasikan pada pasien yang menggunakan aktual body weight didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang dengan perhitungan IBW tadi, di mana pada pasien-pasien dengan aktual body weight dapatkan average daily maintenance-nya 5,5, untuk yang satunya 4,6. Untuk level phenytoin serumnya juga berbeda jika dibandingkan pada perhitungan yang adjusted phenytoin levelnya yaitu 15,1 dan 19,2. Untuk selanjutnya yaitu 36 pasien pada adjusted serum phenytoin level mengalami didapatkan hasil yang toksisitas, yaitu phenytoin levelnya di atas 20 mikrogram per mililiter dengan pasien-pasien yang dicurigai secara klinis yaitu 15 pasien mengalami toksisitas saat dites menggunakan serum phenytoinnya didapatkan pada pasien-pasien 15 pasien ini 13 diantaranya mengalami toksisitas phenytoin yaitu lebih dari 20 dan secara statistik ini menunjukkan signifikan dengan p-value 0,001. Jadi dapat disimpulkan diagnostik tes menggunakan karakteristik klinikal ini memiliki sensitivity 36% dengan spesifitasnya 97%. Lalu pada analisis univariat pasien yang mengalami toksisitas phenytoin memiliki aktual body weight 10 kg lebih ringan dari rata-rata pasien yang tidak mengalami toksisitas. Dan juga pada penelitian ini didapatkan pasien-pasien dengan lingkar perut 7,4 lebih rendah daripada pasien-pasien yang tidak mengalami toksisitas. Lalu untuk kebanyakan pasien yang
mengalami toksisitas ini aktual body weight-nya lebih rendah daripada pengukuran pada IBW-nya. Untuk analisa multivariat, di sini dapatkan lingkar abdomen, lalu untuk lingkar dari leher dan proporsi maintenance dose-nya diberikan lebih dari 80%, memberikan efek meningkatkan risk factor untuk toksisitas. Lalu pada penelitian ini juga didapatkan pada 11 pasien dengan renal function yang bermasalah, yaitu GFR 40-60, hanya 2 yang mengalami toksisitas phenytoin. Namun pada pasien dengan liver function yang bermasalah dapatkan dengan hiperbilirubinemia yang peningkatannya sedikit, namun dapatkan kelimanya mengalami toksisitas phenytoin level. Sebagai bahan diskusi, phenytoin sendiri ini masih menjadi pilihan karena cost efektivitasnya yang masih bagus dibandingkan pengobatan yang lain, dan juga phenytoin sendiri terbukti dapat menangani post traumatic seizure pada banyak penelitian. Lalu untuk profilaksis phenytoin sendiri diberikan 1 atau 2 minggu dapat menurunkan early post traumatic seizure tanpa meningkatkan side effect dari pengobatan ini. Untuk farmakodinamiknya sendiri, phenytoin ini akan memblok dari NA channel yang sehingga nantinya akan inaktivasi dari neural electrical recovery. Lalu untuk phenytoin sendiri ini sangat berikatan dengan albumin, sehingga free phenytoin level sangat dipengaruhi oleh kadar albumin, dan equation Zeiner-Poser itu sangat berguna untuk mengukur dari kadar serum kadar phenytoin dalam darah. Untuk primary metabolisme dari phenytoin sendiri di sini yaitu di liver. Untuk toksisitas phenytoin di sini didapatkan untuk neurological manifestation pada phenytoin toxicity, yaitu didapatkan nystagmus, yaitu lalu drowsiness, mengantuk, dysarthria, koma ataksik, paradoxal seizure pada kadar toksisitas yang tinggi. Lalu untuk pada multivariate analysis didapatkan pasien-pasien dengan lingkar leher kurang dari 34 cm dan pemberian proporsi lebih dari 80%, dan lingkar perut kurang dari 75 cm. Ini dapat meningkatkan toksisitas. Lalu pada penelitian ini juga didapatkan dengan pasien dengan skor GCS yang rendah, kehilangan signifikansinya dikarenakan pasien-pasien dengan skor GCS yang rendah akan mendapatkan high dose dari phenytoin. Jadi untuk penelitian ini toksisitas GCS pada pasien yang rendah tidak dapat untuk value-nya kehilangan signifikansi. Untuk pasien dengan toksisitas phenytoin pada aktual body weight kurang dari 70 kg akan meningkatkan toksisitas dikarenakan hal ini kemungkinan dikarenakan karena kekurangan gizi pada pasien-pasien di developing country. Untuk limitasi dari penelitian ini yaitu pengukuran pada phenytoin, kadar phenytoin, pemberian phenytoin pada pasien yang dilakukan penelitian ini sangat berbeda-beda. Jadi untuk penelitian
menggunakan single phenytoin dose dengan serial measurement akan memberikan insight yang lebih bagus untuk penelitian selanjutnya. Lalu juga aktual body weight pada pasien ini hanya bisa dihitung pada 57 pasien dan free phenytoin-nya untuk penelitian ini tidak dilakukan pengukuran. Sebagai conclusion, pada pasien-pasien dengan pengukuran indeks body weight akan memberikan result toksisitas phenytoin pada pasien-pasien dengan kekurangan nutrisi. Lalu toksisitas akan berkurang dengan pemberian formula jika ditambahkan dengan pengukuran abdomen dan neck circumference atau lingkar leher, dan kecurigaan klinis pada pasien-pasien dengan toksisitas phenytoin pada penelitian ini ditemukan sangat spesifik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan untuk presenter selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah jurnal tentang sepsis, yaitu pasien sepsis yang dirawat di ICU, terus menghubungkan dengan faktor risiko kenapa bisa terjadi mortalitas pada pasien tersebut. Jurnal ini saya ambil, jurnal ini dilakukan pada tahun 2013. Di submit tahun 2014, berasal dari jurnal dari Brasil. Pertama-tama, sepsis itu merupakan suatu inflamasi yang disebabkan oleh suatu proses infeksi yang pada kondisi ini menyebabkan pasien bisa dirawat di ICU. Beberapa faktor yang menyebabkan sepsis antara lain bisa terjadi karena adanya penyakit pulmoner, penyakit jantung, penyakit liver, dan terjadi imun suppression. Untuk pada kasus traumatic brain injury juga sering terjadi sepsis, di mana pada TBI biasanya terjadi perubahan hemostasis yang menyebabkan tadinya atau risiko terjadinya infeksi, yang infeksi tersebut bisa berakibat terjadinya sepsis, yang merupakan sekunder dari TBI yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Kondisi ini sering terjadi pada kasus TBI dan dirawat di ICU. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode retrospektif cohort study yang dilakukan dengan melihat rekam medis pada pasien yang didiagnosis TBI di Rumah Sakit Hospital Metropolitano de Urgencia de Emergencia, merupakan rumah sakit rujukan emergensi yang ada di rujukan trauma yang ada di Brasil. Nah, untuk pasien sendiri merupakan pasien yang atau pada saran 1 tahun, yaitu pada 1 Juni 2011 sampai 31 Mei 2012, yang didiagnosis TBI yang berdasarkan pada ICD-10 dengan melihat resume keluar pasien. Beberapa pasien dirawat yang dilakukan penelitian yang dirawat di rumah sakit, dirawat di ICU
yang dengan didiagnosis adanya TBI disertai sepsis, severe sepsis, dan shock sepsis. Untuk pembagian sepsis, severe sepsis, dan shock sepsis sendiri itu didasarkan pada kriteria dari American College of Chest Diseases of City, Critical Care Medicine ACCP dan SCCM tahun 1991. Pasien kemudian dilihat pasien yang memiliki medical record yang tidak komplit, tidak lengkap, atau datanya tidak real, atau pasien yang dirawat di PICU itu di-exclude. Semua pasien yang mempunyai klasifikasi sepsis, severe sepsis, dan shock sepsis, dan most severe classification dicatat. Untuk melihat mendiagnosis sepsis sendiri itu menggunakan kriteria SOFA atau Sequential Organ Failure Assessment dan menghitung skor SOFA tersebut. Mendiagnosis sepsis itu dilakukan pada D1. D1 itu artinya hari pertama pasien didiagnosis sepsis, kemudian dinilai lagi pada hari ketiga atau 72 jam setelah didiagnosis dari sepsis. Terus untuk di sini dinilai juga salah satu kriteria adalah GCS, namun beberapa pasien mungkin sudah mendapatkan sedasi pada saat dilakukan sepsis. Jadi untuk menilai GCS-nya itu dilakukan sebelum pasien dilakukan sedasi. Untuk pasien yang meninggal setelah didiagnosis sepsis namun belum setelah 1 hari namun belum 72 jam itu dimasukkan tetap di kategori D3 atau hari ketiga. Di sini ada pembagian SOFA dengan skor yang lebih 3 atau itu dianggap sebagai pertimbangan sebagai memiliki organ yang failure. Terus untuk TBI sendiri diklasifikasikan berdasarkan GCS tadi, ada seperti mild TBI, moderate, dan severe. Untuk mild itu GCS-nya 14 sampai 15, untuk moderate GCS 9 sampai 13, dan untuk TBI dengan severe itu GCS 3 sampai 8. Untuk tipe-tipe brain injury juga dihitung berdasarkan CT scan, bisa berupa EDH dan sebagainya. Terus bisa dilihat juga di sini sebagai kriterianya, apakah pasien mendapatkan operasi atau non operasi. Terus pada kriteria lain itu juga melihat adanya komorbid seperti adanya hipertensi pada awal-awal pada saat mengalami trauma. Nah, terus di sini juga melihat adanya kemungkinan infeksi pada paru, adanya infeksi pneumonia. Nah, untuk pneumonia itu sendiri ada dikategorikan berdasarkan ada yang komunitif dan ada yang hospital pneumonia. Jika pneumonia didiagnosis 40 jam setelah pasien masuk rumah sakit itu masuk di CAP. Terus untuk statistik analisisnya menggunakan data kategorikan yang menggunakan angka yang berupa persentase. Terus untuk data numerik menggunakan data mean atau standard deviation atau median dengan interquartile range. Terus dikatakan signifikan jika dengan didapatkan di value kurang sama dengan 0,05. Nah, pada penelitian ini
didapatkan pasien TBI itu sebanyak dalam setahun itu sebanyak 1.108, namun yang masuk kriteria inklusi 175. Nah, untuk kriteria dari sampelnya sendiri itu dibagi berdasarkan gender, umur, terus diagnosis sepsis itu apakah sudah didiagnosis pada saat masuk ICU atau setelah sepsis terjadi pada saat selama perawatan di rumah sakit. Untuk klasifikasi sepsis terbagi jadi sepsis, severe sepsis dan shock sepsis. Untuk TBI mild, moderate, severe. Untuk tipe penanganannya ada yang surgical dan ada non surgical. Terus injury ada yang berupa contusion, ada SDA, EPH, EDH, SAH, simple fracture, DAE dan lainnya. Terus untuk jumlah injury ada single dan multiple. Terus untuk comorbid sendiri yang mempunyai comorbid ada 162 pasien. Terus yang berhubungan dengan trauma lain selain trauma kepala, yakni adanya trauma muskuloskeletal didapatkan 32 pasien. Terus trauma toraks ada 28, trauma wajah ada 24 dan trauma di tempat lain 19 dan tanpa trauma lain 97 pasien. Untuk fokus infeksi dari sepsis sendiri paling banyak adalah di paru 160, terus di kateter ada 24, terus di traktus urinari 12, di sinus 9 dan di lainnya 26. Terus sumber infeksi dari community 37, terus infeksi nasokomial itu 138. Untuk hasil pemeriksaan kultur, hasil kontur negatif 149, positif 26 pasien. Terus untuk bakterinya sendiri didapatkan 32 yang terisolasi, di mana paling banyak adalah bakteri Pseudomonas, terus Klebsiella, terus Enterobacter, Staphylococcus aureus dan lainnya. Untuk lama di rumah sakit rata-rata 29,7 hari, terus lama di ICU rata-rata 15 hari. Nah, untuk analisisnya sendiri yang berdasarkan demografi, untuk laki-laki tadi yang meninggal didapatkan ada 59, terus yang hidup 102. P-value 0,48 dianggap tidak signifikan. Untuk yang signifikan yaitu pada yang didiagnosis sepsis pada saat pasien sudah tiba di rumah sakit dengan p-value 0,02. Terus pasien dengan septic shock mengalami kematian dengan p-value kurang dari 0,0001. Terus selanjutnya yang signifikan adalah fokus infeksi yang terjadi di paru dengan signifikansi nilai p-value 0,02. Selain itu sumber infeksi yang berasal dari komunitas bukan nosokominal, p-value-nya 0,03 yang berarti dia signifikan. Untuk berdasarkan hari, untuk respiratory failure yang signifikan itu pada hari sepsis hari ketiga didapatkan p-value yang kurang dari 0,05. Selain itu ada kegagalan pada organ neurologik
dengan p-value keduanya hari pertama itu sama-sama kurang dari 0,05. Terus yang signifikan juga pada yang kegagalan sirkulasi, terus pada gangguan ginjal pada hari ketiga. Terus pasien yang dengan SOFA score lebih dari sama dengan 7 dan pada hari pertama dan SOFA lebih sama dengan 7 pada hari ketiga. Jika menggunakan analisis multiple logistic regression, hubungan antara variabel dengan adanya mortalitas yang signifikan itu ada dua. Yang pertama pasien yang mengalami septic shock, yaitu dengan p-value kurang dari 0,5, dan pasien yang mengalami gangguan respiratori pada hari ketiga, yaitu 0,027. Nah, untuk diskusinya sendiri, pasien dengan TBI yang dirawat di ICU yang berkembang jadi sepsis, yang dari sepsis berkembang menjadi shock sepsis dan respiratory failure yang setelah 72 jam mempunyai resiko mortalitas yang tinggi. Paling banyak kasus TBI terjadi pada yang lelaki muda dengan multiple head injury yang sering traumanya tidak hanya satu, bisa di organ lain, terus yang mengalami perawatan rumah sakit dan ICU yang lama. Terus kebanyakan pasien yang didiagnosis selama di ICU dengan fokus infeksi di paru, terus yang sumber infeksinya berupa pneumonia nosocomial, itu memiliki resiko tinggi untuk mortalitas. Untuk pada penelitian ini pasien dengan severe TBI dengan instabilitas didapatkan stabilitas dari hemodinamik yang tinggi. Dari total pasien terdapat 44% dengan hipotensi, terus dan 70% dari 70%-nya itu ini membutuhkan vasoaktif, obat vasoaktif. Pada studi menggunakan logistic regression itu terjadi peningkatan risiko mortalitas pada pasien dengan septic shock, yaitu sebanyak 75 kali dari pasien yang mengalami sepsis atau severe sepsis. Pada pasien yang mengalami kegagalan respiratori 72 jam setelah didiagnosis sepsis merupakan faktor risiko terjadinya mortalitas. Penelitian lain yang dilakukan Coral et al. Ada hubungan signifikan antara kejadian ARDS dan kematian pasien pada kasus TBI dengan mortalitas 22% pada pasien dengan PF ratio 30-200 dan 47% pasien dengan PF ratio kurang dari 200. Nah, untuk limitasi dari studi ini menggunakan penelitian ini menggunakan retrospektif, terus data yang sumber datanya itu dari medical records, terus sampel dari pasien ini relatif sedikit dan juga tempat penelitiannya itu di satu tempat saja. Pada penelitian logistic regression ini memiliki variabel yang dimasukkan itu banyak, yaitu 12 variabel dengan model outcome 66.
Jadi hal ini bisa menyebabkan adanya bias pada hasil penelitian tersebut. Pada kesimpulannya, pasien-pasien yang memiliki risiko mortalitas tinggi adalah pasien yang datang dengan septic shock. Terus untuk berikutnya dari penelitian ini mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi penemuan-penemuan yang didapatkan di penelitian ini, serta adanya evaluasi efek dari intervensi yang spesifik yang bertujuan untuk mengurangi mortalitas dari pasien traumatic brain injury yang dirawat di ICU. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Acara berjalan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Teddy Apriawan telah membimbing dalam acara Neurotrauma Forum pada malam hari ini. Demikian acara yang bisa kita jalankan hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.